Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita mulai belajar kembali, mulai aktif di majelis ilmu ya, setelah kita beberapa saat libur ya. Beberapa saat kita tidak hadir di majelis ilmu ya. Akan tetapi tentu kemarin Ramadan kita sudah full ya. Hanya kemudian Syawal ya, Bapak Ibu sekalian bermacet-macet ya, menikmati kemacetan di jalan raya, yang mudik, yang kondur pulang kampung ya tentu merasakan ya. Sedangkan saya yang tidak mudik ya, hanya sampai Kretek saja sudah macet ya, ke Wonosobo juga macet ya. Nah, tentu kemacetan ini membawa hikmah yang luar biasa sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena kalau di dunia kita merasakan macet ya, dengan kondisi udara yang mungkin panas ya, apalagi yang pakai mobil, mobilnya tidak pakai AC, ini kan luar biasa ya. Capek berjam-jam ya, hanya untuk menunggu giliran jalan ya. Tetapi hikmah yang luar biasa ini harus kita ambil, karena nanti kita di akhirat itu akan mendapatkan satu saat di mana kita juga akan mengalami kemacetan ya. Bahkan di akhirat itu kemacetannya itu luar biasa ya. Kalau di dunia macet kita masih bisa mengharapkan ada bantuan polisi, misalnya polisi lalu lintas mengatur ya, nanti sebentar ya bisa terurai ya, entah sebentarnya itu 1 jam atau berapa, kan pada akhirnya terurai. Akan tetapi kalau di akhirat macetnya itu luar biasa, kapan terurai kita tidak tahu ya, kemudian macetnya ini akan berapa lama kita tidak tahu ya. Bahkan ketika itu ya, ketika kita macet di akhirat nanti ya, kita tidak lagi bisa merasakan dinginnya AC ya. Ketika itu Bapak dan Ibu sekalian, matahari didekatkan di atas kepala kita dalam jarak matahari itu 1 mil di atas kepala kita. Sehingga orang-orang atau manusia saat itu keringatnya bercucuran ya. Ada yang keringatnya sampai sebatas mata kaki ya. Coba kita bayangkan ya, kita kalau di dunia ini panas, kepanasan, keringatnya kotos-kotos ya, bahasanya kotos-kotos ya. Ada yang mengatakan sampai sebesar jagung gitu ya. Kita sudah gerah rasanya ya, sampai mau cari tisu, sampai pengen ketemu air dan sebagainya. Nah, di akhirat nanti ini keringatnya itu bercucuran karena saking panasnya ya. Jarak matahari ketika di dunia dengan bumi ini kan masih jauh, tapi nanti di akhirat itu dekat, hanya 1 mil ya. Coba bayangkan, dekat sehingga bercucuran sampai dikatakan ada yang keringatnya itu sampai sebatas mata kaki ya. Ada yang sampai lututnya, kemudian ada yang sampai pinggangnya ya, lalu ada yang sampai menenggelamkannya. Subhanallah ya. Kita nggak usah berandai-andai apa yo ya, atau kita mengatakan hal-hal yang karena ini tidak bisa kemudian kita pikir dengan logika ya.
kita percaya, kita mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Tentu semua itu berdasarkan amalnya masing-masing. Ya. Jadi bahkan ketika itu, kalau dikatakan di dunia masih pakai AC, mungkin pakaiannya bagus, mungkin masih yang ibu-ibu sempat make upan, ya. Nah, di sana itu bahkan kita itu tidak ada alas kaki, ya. Bahkan ketika itu semuanya tidak pakai pakaian, ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak, ya. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mengisahkan tentang ini, ya, Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, jadi bagaimana keadaannya kalau nanti semuanya pada tidak pakai pakaian, apakah tidak saling melihat, ya. Kemudian kata Rasulullah, pada hari itu keadaannya itu sangat sibuk yang luar biasa, ya. Masing-masing itu tidak sempat, ya, tidak sempat ngurusi orang lain, tidak sempat memikirkan apalagi sampai kepada melihat aurat orang lain, ya. Bahkan ini laki-laki, ini perempuan, sudah tidak terpikir, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, itu di dalam surat Abasa ayat 34 sampai ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughnih. Pada hari itu ketika manusia lari, ya. Jadi manusia itu lari dari siapa? Lari dari saudara-saudaranya, dari ibu dan bapaknya, ya, wa ummihi wa abih, ya, dari istrinya, dari anak-anaknya. Setiap orang, ya, setiap orang dari mereka pada hari itu punya urusan yang menyibukkan masing-masing, ya. Jadi lari, semua orang lari, punya istri, punya anak, punya bapak, punya ibu, sudah lupa semua, ya. Tidak ingat, masing-masing bersiap-siap di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya nanti kemacetan yang betul-betul macet, ya. Akan terurai kapan? Tidak tahu. Berapa lama? Tidak tahu. Tidak ada bantuan dari, misalnya kalau di dunia dari polisi, ya, untuk mengatur lalu lintas, tidak ada nanti di akhirat, karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia. Bahkan kaki ini tidak bisa bergeser sedikit pun, ya. Kalau di dunia itu, ya, mobilnya masih bisa jalan, jalan 5 meter berhenti, nanti seperempat jam lagi jalan 5 meter berhenti, ya kan, bapak-bapak yang kemarin mudik. Tapi di akhirat tidak. Di akhirat bahkan dikatakan Rasulullah, kaki itu tidak akan bergeser sedikit pun, bukan pindah, bergeser saja tidak bisa, sampai selesai urusannya, pertanyaannya 4 perkara, ya, tentang umurnya. Umurnya ini digunakan untuk apa? Tentang hartanya, bahkan hartanya ini digunakan, tentang hartanya ini ada 2 pertanyaan, ya, dari mana didapatkan dan
dan apa? Dan kemana atau untuk apa dibelanjakan. Kemudian yang ketiga, tentang ilmunya. Ya, ilmunya sampai seberapa diamalkan. Kemudian yang keempat, tentang tubuh ini. Bagaimana tubuh ini digunakan. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita harus ingat ini sekarang, sehingga kalau nanti mau perjalanannya cepat, nanti mau kita ya tidak macet lama, ayo kita persiapkan ya tentang umur kita. Ini makin kesini kita kok semakin ngeri ya, Masya Allah ya. Umur semakin tua itu makanya yang paling baik adalah umurnya tua dan baik amalnya. Karena ada orang umurnya sudah tua ya, tapi amalnya tidak baik. Ya. Nah, mari kita siapkan ya. Kita tidak tahu umur kita ini mau sampai berapa tahun. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Nah, masalahnya adalah apakah umur kita ini kita gunakan untuk yang bermanfaat atau tidak? Ya, untuk beribadah kepada Allah atau hanya sekedar kita setiap hari hanya bangun tidur, makan, ya, nonton TV, tidur-tiduran, nanti malam tidur lagi, atau betul-betul kita dalam rangka beribadah kepada Allah. Padahal Allah sudah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya 24 jam kita harus betul-betul manfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholatnya aja sudah harus betul, ya. Semua itu harus dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tidak penting di dunia ini, yang penting hanya Allah. Tentang harta, teman-teman bapak-bapak sekalian, harus kita ingat ya, dari mana engkau peroleh dan untuk apa. Ini penting. Ya, sehingga sampai dikatakan Rasulullah, orang miskin dan orang kaya itu masuk surganya duluan orang miskin. Ya. Dan selisihnya itu adalah setengah hari. Orang miskin dengan orang kaya, duluan orang miskin masuk surga setengah hari. Tapi ingat, setengah hari itu berapa? Setengah harinya itu adalah 500 tahun. Ya, bukan setengah hari di dunia, tapi setengah hari di akhirat. 500 tahun. Karena apa? Orang miskin ya hisabnya sebentar. Ya. Beda dengan orang kaya. Apalagi kalau orang kaya yang kayanya itu karena hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, dapat dari mana, untuk apa? Dapatnya dari maksiat, untuk apanya? Untuk maksiat. Ini semuanya akan dihisab. Jadi teman-teman, bapak-bapak, ya, kaya orang muslim itu memang harus kaya, tetapi ya kayanya coba kita lihat bagaimana kalau kita masih mendengar sekarang ini ya kisah-kisah Masya Allah ya sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat semua ketika itu saling berlomba. Para sahabat ketika itu yakin betul bahwa apa yang dimiliki itu adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga harus dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang tidak iman-iman mengeluarkan harta ketika Rasulullah SAW memerintahkan
para sahabat ayo keluarkan harta perbekalan untuk perang. Sahabat itu berlomba, ya. Abu Bakar As-Siddiq berlomba dengan Umar bin Khattab, ya. Bagaimana kita mendengar sahabat seperti Abdurrahman bin Auf misalnya, ya. Semuanya itu tidak ada iman-iman kalau perkara dunia, karena semuanya itu akan ditinggal. Jadi teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, ayo kita harus mulai sekarang mencari jalur-jalur alternatif, ya. Kalau di dunia itu kan gitu. Sekarang kita mau pergi pakai map kan, buka HP, buka map, kita udah tahu, oh di sana nanti merah ini, ya. Sehingga kita merah artinya macet, ya. Sehingga kita kemudian mencari jalur alternatif, ya. Sama, ya. Sekarang kalau kita sudah tahu di akhirat nanti ini kok akan macet ini, ya, makanya kita harus cari jalur alternatif. Jalur alternatifnya nanti adalah bagaimana kita ini sekarang ini kita berusaha untuk memanfaatkan umur kita, memanfaatkan harta kita, menggunakan ilmu kita, ya, menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu nanti Bapak dan Ibu sekalian, ya, karena dikatakan kita harus berbekal, ya, dan sebaik-baik bekal, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Jadi kita harus tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita nanti menyesal, ya. Itu baru macetnya, belum sampai kepada kemudian hasil dari persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Haqqah, ya, ayat 25 sampai ayat 29, orang-orang, ya, yang diberi kitab, ya, kitab apa? Kitab catatan amal, ya, diberi dengan tangan kirinya, ya. Itu dia mengatakan, aduhai kiranya aku tidak mendapatkan buku catatan amal ini, ya. Jadi dikiranya kita ini sekarang tidak dicatat amal-amal kita, ya. Setiap hari kita di kanan kiri ini ada malaikat Raqib dan Atid, ya. Jadi kalau malaikat Raqib dan Atid itu sudah sibuk mencatat amal kita, kita tidak usah lagi sibuk, ya, mencatatkan amal kita di media sosial, ya. Jadi teman-teman, ini yang harus kita lakukan. Jangan sampai nanti kita menggigit jari, jangan sampai kita seperti orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kiri, ya, sehingga menggigit jari, sehingga tangannya itu terbelenggu di belakang lehernya, ya. Kita ingin diberikan kitabnya di tangan kanan, ya, sehingga kita ini betul dengan catatan amal-amal yang baik. Kalau kita hari ini sering beramal, kalau kita hari ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai peribadahan, dengan berbagai bentuk amal, syukur-syukur kita bisa menyembunyikan amal kita, ya. Hanya biarlah Allah dan kita yang tahu, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi menulis amal-amal kita itu di media sosial, ya. Habis sholat duha, kemudian tulis di medsos, alhamdulillah sudah sholat duha. Ayo teman-teman yang belum sholat duha, ndak usah, ya. Seakan-akan itu ajakan, tapi sejatinya pengen pamer, ya. Umroh, ya, umroh itu kan biayanya juga mahal sekarang kan, ya. Antri, ya, apalagi haji kan antri banget kan, ya.
sudah biaya mahal, tenaga banyak, waktu juga tidak sedikit ya. Tetapi setelah sampai sana ya, di sini nggak pamit mungkin ya, orang-orang pada nggak tahu, tapi kemudian diberitakan di sana lewat apa? Lewat medsosnya. Foto di sini, alhamdulillah sampai Mekah, alhamdulillah sampai Masjid Nabawi, luar biasa. Tujuannya apa? Tujuannya ya wallahu alam, tapi mungkin hati mengatakan biar pada tahu. Ya, untuk apa? Ya, kalau dipasang di status, kalau biar tidak apa, biar memangnya orang lain tidak membaca, pasti kan supaya dibaca orang lain, ya. Jadi itu teman-teman, mari kita buat terobosan-terobosan, kita buat jalur-jalur alternatif supaya nanti kita tidak ketemu kemacetan yang panjang di akhirat, sehingga apa, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlalu banyak. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa, berbekal dengan takwa ya, karena ini adalah perbekalan yang paling baik ya. Sehingga dengan berlalunya Ramadan ya, ini kita bisa introspeksi, kita lanjutkan ibadah-ibadah kita, jangan sampai kemudian seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya mengenal Allah di kala Ramadan ya, membaca Al-Quran juga hanya di bulan Ramadan, puasa juga hanya di bulan Ramadan, sholat malam juga hanya di bulan Ramadan ya, atau sedekah ini juga hanya di bulan Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan ya? Kita sudah ada di kawah candra di muka ya, ada yang mengatakan begitu ya. Ya, Ramadan itu jadi kawah candra di muka, tempat untuk kita berlatih ya selama sebulan itu. Yang biasa baca Al-Quran, ayo kita lanjutkan. Yang biasa kita sudah lakukan tarawih, kita lakukan sholat qiyamul lail ya, tapi tidak setelah isya ya, adanya di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian kalau kita sudah biasa bersedekah, memberikan makan untuk orang yang berbuka ya, ayo kita lanjutkan dengan sedekah, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini juga sering salah karena teman-teman ya, kita kan senang kalau dikasih orang, alhamdulillah ya, hari ini itu ada yang ngasih nasi ya sama ayam ya, yang dapat pahala itu yang ngasih ya. Kita senangnya dikasih, padahal yang paling baik adalah memberikan ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tidak apa-apa kalau sekali-kali dikasih, orang juga pengen sedekah kan ketika kita berbuka ya. Kemudian kalaulah di bulan Ramadan kita sudah diajarkan untuk sholat tepat waktu misalnya ya, sholat tepat waktu, kita biasa ke masjid, sholat berjamaah dan sebagainya. Ini harus kita istiqomahkan ya, harus kita jadikan pelajaran untuk kita bisa laksanakan di bulan-bulan selain Ramadan. Mudah-mudahan kita sekalian bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ya untuk menjadi orang-orang yang lebih baik ya dari hari ke hari ya, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa ya, menjadikan kita orang-orang yang lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.